Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, materi kita adalah sumber ajaran Islam. Agama Islam merupakan suatu agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ajaran, hukum-hukum, dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai seorang muslim yang taat dalam beragama, ia diwajibkan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Seorang muslim wajib menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari manakah sumber nilai, ajaran, hukum dan pedoman itu didapatkan? Maka tentu saja dari sumber ajaran Islam yang akan kita jelaskan sebagai berikut. Sumber ajaran Islam yang juga merupakan sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang paling tinggi dan paling utama. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk menjadi petunjuk bagi manusia, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran merupakan istilah yang digunakan oleh Allah terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana pula Allah menyebut Injil untuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Seseorang yang ingin mengetahui suatu hukum seperti halal, haram, boleh, tidak boleh, maka harus kembali dulu kepada Al-Quran. Dalam menentukan baik atau buruknya sesuatu, seseorang harus kembali dulu kepada Al-Quran. Apakah Al-Quran itu menjelaskan hal tersebut atau tidak? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk kembali kepadanya jika kita menghadapi peristiwa yang berkaitan dengan hukum atau pedoman kehidupan. Al-Quran memiliki nama yang menggambarkan fungsinya. Yang pertama, Al-Kitab. Disebut Al-Kitab karena merupakan kumpulan wahyu dari Allah yang berisi ayat-ayat dan surah-surah yang penyusunannya dibimbing oleh malaikat Jibril. Penyebutan kitab ini dapat kita lihat pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 2. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk. Disebut Al-Huda karena di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia dan orang-orang yang bertakwa. Penyebutan Al-Huda ini dapat dilihat pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ketiga, Al-Furqan atau pembeda. Disebut Al-Furqan karena Al-Quran memberikan petunjuk untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penyebutan nama ini dapat dilihat pada Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 1.
Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran kepada hambanya Muhammad. Yang keempat, Ar-Rahman atau rahmat. Disebut Ar-Rahman karena Al-Quran berisi hikmah, rahmat dan juga iman kepada orang yang beriman yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, maka seseorang akan selalu cenderung kepada kebaikan. Penyebutan nama Ar-Rahman dapat dilihat pada Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kelima, An-Nur. Selain Al-Quran sebagai petunjuk, juga menjadi cahaya bagi orang-orang yang beriman, yang menuntunnya ke jalan yang benar, menjauhkan dari kesesatan, kegelapan, dan kejahilan ilmu. Hal ini dapat dilihat pada Quran surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 6. Ar-Ruh. Al-Quran disebut ruh karena dengan ruh itu manusia hidup. Tanpa ruh, manusia tidak berguna. Jadi Al-Quran sebagai ruh berarti menghidupkan hati seseorang yang mati sehingga dia lebih dekat dengan Allah. Penyebutan Al-Quran sebagai ruh digambarkan oleh Allah pada Quran surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ketujuh, Asy-Syifa, penawar. Disebut sebagai penyembuh karena Al-Quran akan menyembuhkan penyakit hati seperti sombong, iri hati, hasud, dan kemusyrikan. Penyebutan ini dapat dilihat pada Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kedelapan, Al-Bayan atau keterangan. Disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan keterangan tentang kebenaran Allah dan Al-Quran kepada manusia. Sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kesembilan, Al-Haq, kebenaran. Disebut demikian karena isi Al-Quran seluruhnya adalah kebenaran dari Allah. Sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kesepuluh, Mau'izah atau pengajaran. Al-Quran memberi nasihat sekaligus peringatan kepada manusia agar manusia dapat mengambil pelajaran. Demikian firman Allah pada Quran surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 22.
Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Az-Zikra, pemberi peringatan. Al-Quran berisi tentang peringatan kepada manusia, terutama pada sifat lupa mereka kepada Allah. Penyebutan nama ini dapat dilihat pada Quran Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. 12. Al-Busyra, pemberi berita gembira. Al-Quran berisi tentang berita gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Penyebutan ini dapat dilihat pada Quran Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. 13. Al-Burhan, bukti kebenaran. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran merupakan bukti kebenaran Allah. Penyebutan ini dapat dilihat pada Quran Surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. 14. Al-Kalam, atau perkataan. Semua ayat yang ada dalam Al-Quran merupakan perkataan Allah yang benar-benar adanya. Al-Quran dalam menjelaskan hukum kadang bersifat global yang masih membutuhkan penjelasan, apalagi yang bersifat teknis. Contoh, Allah memerintahkan untuk sholat, tetapi bagaimana tata cara sholat yang benar, kapan waktunya, dan berapa jumlah rakaatnya tidak dijelaskan oleh Al-Quran secara rinci. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan yang rinci. Ini kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sunnah atau hadisnya. Jadi sumber hukum yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad SAW menurut ahli hadis identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Berdasarkan pengertian ini, macam-macam sunnah Nabi yang dijadikan sumber hukum adalah sebagai berikut. Pertama, sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang bersumber dari perkataan, yaitu teks Nabi Muhammad SAW yang berisi informasi yang menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum agama dan maksud kandungan Al-Quran. Ada kalanya berbentuk pernyataan, anjuran, perintah, dan larangan. Contoh sunnah qauliyah yang berbentuk pernyataan. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rawahul Bukhari. Dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Contoh yang lain, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang bersumber dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'liyah ini merupakan informasi visual yang dapat disaksikan dalam menjalankan perintah Allah, seperti berwudu,
sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Informasi ini diceritakan oleh sahabat yang menyaksikan perbuatan Nabi tersebut. Contoh sunnah fi'liyah, Rasulullah SAW apabila beliau bangun pada malam hari untuk tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sunnah taqririyah. Sunnah ini bersumber pada sikap Nabi Muhammad terhadap kasus tertentu. Bila sahabat Nabi memberikan informasi berkaitan dengan kasus tertentu, lalu beliau tidak memberikan respon memerintahkan atau melarang, atau dengan kata lain beliau diam, maka diamnya Nabi tersebut mengisyaratkan persetujuan karena hal itu tidak melanggar hukum. Contoh sunnah takrir, bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepada Khalid bin Khalid yang juga dijuluki sebagai Saifullah, telah mengabarkan kepadanya bahwa ia dan Rasulullah SAW pernah menemui bibinya, yaitu Maimunah, yang juga bibi dari Ibnu Abbas. Kemudian ia mendapati biawak yang telah terpanggang yang dibawa oleh saudara bibinya, yakni Huzaifah binti Al-Harith dari Najd. Maka Maimunah pun menyuguhkan biawak itu kepada Rasulullah SAW. Jarang sekali beliau memajukan tangannya untuk mengambil makanan, hingga beliau dipersilahkan bahwa makanan itu untuk beliau. Saat itu Rasulullah SAW menggerakkan tangannya ke arah biawak. Lalu seorang wanita yang hadir di situ berkata dan memberitahukan kepada beliau tentang makanan yang telah disuguhkan. Itu adalah biawak ya Rasulullah. Maka seketika itu Rasulullah SAW segera menarik tangannya kembali dari daging biawak, sehingga Khalid bin Al-Walid pun bertanya, apakah daging biawak itu haram ya Rasulullah? Beliau menjawab tidak. Akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu aku tidak memakannya. Khalid berkata, lalu aku pun menarik dan memakannya. Sementara Rasulullah SAW melihat ke arahku. Gambaran sunnah ini merupakan sumber ajaran dan hukum-hukum Islam. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai mubayyin. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik tanpa memahami sunnah Nabi, seperti tata cara sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam dan sunnah merupakan asasnya. Tiga, sumber hukum setelah Al-Quran adalah sunnah Nabi SAW. Sumber hukum ketiga adalah ijma' sahabat. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya beliau pada masa tertentu atas suatu perkara agama. Jumhur ulama sepakat bahwa ijma' sahabat merupakan sumber hukum Islam dengan dasar inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sumber hukum yang keempat adalah ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Dunia ini mengalami perkembangan dari masa ke masa yang implikasinya banyak persoalan yang tidak terdapat pada Al-Quran dan hadis, seperti proses bayi tabung. Suatu produk teknologi yang membantu seorang wanita yang memiliki masalah dalam mempunyai anak kandung. Dengan teknologi ini, wanita yang susah mempunyai anak akan lebih memiliki peluang yang besar. Bagaimana menetapkan hukumnya? Padahal kasus ini tidak terdapat pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, cara yang digunakan untuk menetapkan kasus ini adalah dengan jalan ijtihad. Dasar melakukan ijtihad adalah
Sesuai dengan hadis Nabi, apabila seseorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Tetapi jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Ijtihad tidak dapat dilakukan setiap orang. Ia harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. 3. Mengenal cara mengistimbatkan atau merumuskan hukum dan melakukan qiyas. 4. Memiliki akhlakul karimah. Contoh ijtihad pada masa Umar bin Khattab. Suatu peristiwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana para pedagang muslim bertanya kepada Khalifah berapa besar cukai yang harus dikenakan kepada para pedagang asing yang berdagang di negara Khalifah. Jawaban dari pertanyaan ini belum dimuat secara terperinci dalam Al-Quran maupun hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya berijtihad dengan menetapkan bahwa cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah disamakan dengan tarif yang biasanya dikenakan kepada para pedagang muslim oleh negara asing di mana mereka berdagang. Jadi sumber ajaran dan hukum Islam memiliki dasar yang sangat kuat. Demikian materi kita. Semoga Allah memberikan pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.